Oke, shalom, selamat siang semuanya. Baik, saya bersyukur sekali ya kepada Tuhan seperti yang Grace bilang bahwa dia mengenal Roh Kudus, karena saya tahu bahwa ada banyak anak muda yang seumuran kita, seumuran Grace, seumuran adik-adik yang maba, yang sedang sibuk mengejar dunianya di luar sana, yang dia berpikir bahwa itulah tujuan hidupnya. Ya, tapi saya melihat teman-teman semester 1 tadi sudah ibadah di kampus dan makan yang lebih lagi. Mungkin ada banyak hal yang kamu belum mengerti tapi kamu mau. Karena kita tidak memulainya dengan semua yang mampu, tapi kita selalu memulainya dengan tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan Yesus dan buat diri. Oke. Ada satu hal yang mengusik hati saya. Satu kali, kalau saya tidak salah ingat, hari Selasa itu, Selasa pagi saya harus turun beli kue ulang tahun buat satu RT yang hari itu berulang tahun, jumlahnya 45 orang. Ya, pagi-pagi sekali sebelum kayaknya jam 7 lewat dikit, saya harus turun ke salah satu toko, saya tidak sebut merek, nanti kamu rame-rame ke sana. Saya harus beli kue ulang tahun sebanyak 4 karena manusianya yang berulang tahun 45. Lalu waktu pulang saya di perempatan Pasar Sapi lagi berhenti di lampu merah, ada satu kalimat yang Roh Kudus bicara di hati saya dan itu sangat menampar saya dan membuat saya merenung di mana saya selama ini, di posisi mana sebenarnya saya selama ini. Karena ada banyak hal teman-teman yang tanpa kita sadari, pengertian-pengertian tertentu yang membawa kita jadi sombong, yang membawa kita jadi merasa cukup, yang membawa kita sudah segitu aja. Dan saya bilang, Tuhan tolong beri saya ayat yang bisa saya jelaskan. Karena waktu saya, kenapa ada suara itu? Karena saya sambil berhenti dalam pemirsa, Roh Kudus, apa yang saya harus bagikan nanti di hari Minggu? Karena kebetulan saya ingat baru 2 minggu yang lalu saya sharing. Apa yang saya bagikan nanti di hari Minggu? Dan Roh Kudus bicara satu kalimat itu yang membuat saya tertampar sekali. Dan saya bilang, Tuhan tolong kasih saya ayat yang mendukung dengan hal ini. Oke, ada satu, tadi pagi saya merenung, anak kecil, ada satu kalimat ini, anak kecil itu menuntut orang besar menyesuaikan diri mereka dengan keadaan si anak kecil ini. Contoh, anak kecil dia menangis di tengah keramaian, maka orang tuanya akan menggendong dia, membawa dia atau menanyakan dia apa yang dia sedang butuhkan. Anak kecil itu akan menuntut orang besar memaklumi atau memahami apa yang sedang dirasakan anak kecil ini. Namun, orang dewasa dituntut untuk bisa menyesuaikan diri mereka dengan keadaan sekitarnya. Ya, kalau lagi panas, orang dewasa akan nyari cara supaya dia tidak merasakan panas. Kalau dia lagi lapar, orang dewasa dia akan mencari cara supaya mengisi perutnya yang sedang lapar. Ya, tapi kalau anak kecil dia sedang lapar, dia akan menangis dan orang tuanya yang meraba, kira-kira anak ini sedang alami apa? Lagi mau pipis kah? Lagi mau makan kah? Lagi ngantuk kah? Atau dia lagi bete dengan suasana di dalam ruangan itu? Orang tua yang akan mencari tahu apa sebenarnya yang anak kecil ini alami. Tapi kalau orang dewasa, kalau dia merasakan suasana hatinya tidak baik, dia akan merenung, ini apa yang salah? Kenapa saya merasakan seperti ini? Apakah tadi malam saya istirahatnya kurang totalitas, kurang baik? Apakah kalau perutnya mules dia akan merefleksikan diri merenung, apakah makanan yang saya makan tadi itu kurang sehat? Apakah karena saya makan rujaknya kebanyakan atau cabenya kebanyakan? Dia akan merenung apa yang membuat perutnya mules. Atau kalau kepalanya lagi sakit, asam lambungnya lagi naik, dia akan berpikir apa yang membuat asam lambung saya naik. Apakah karena kemarin pagi saya tidak sarapan atau karena saya lagi mikir banyak. Dia akan merenung. Apa? Karena apa? Dia yang akan menyesuaikan keadaan itu. Bukan orang lain yang mencari cara supaya memberitahu dia apa yang sedang terjadi. Paham sampai di sini bedanya anak kecil dan orang dewasa? Oke. Sama-sama sekarang kita buka, lumayan panjang ayat ini, 1 Korintus 3 ayat 1-9 dalam terjemahan baru. 1 Korintus 3 ayat 1-9, saya akan mengajak teman-teman yang kaum perempuan akan baca ayatnya yang satu yang ganjil, dan teman laki-laki akan membaca ayatnya yang genap. 1 Korintus 3 ayat 1-9.
Sudah menemukan? Oke, kita mulai dari yang cewek. Dan aku saudara-saudara, pada waktu itu tidak dapat berbicara dengan kamu seperti dengan manusia rohani, tetapi hanya dengan manusia duniawi yang belum dewasa dalam Kristus. Karena kamu masih manusia duniawi, sebab jika di antara kamu ada iri hati dan perselisihan, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi dan bahwa kamu hidup secara manusiawi? Jadi apakah Apolos? Apakah Paulus? Pelayan-pelayan Tuhan yang olehnya kamu menjadi percaya, masing-masing menurut jalan yang diberikan Tuhan kepadanya. Karena itu yang penting bukanlah yang menanam atau yang menyiram, melainkan Allah yang memberi pertumbuhan. Karena kami adalah kawan sekerja Allah, kamu adalah ladang Allah, bangunan Allah. Saya suka sekali dengan ayat yang ke-1 bilang gini. Dan aku saudara-saudara pada waktu itu tidak dapat berbicara dengan kamu seperti dengan manusia rohani. Ya, berarti Paulus sebenarnya mau berbicara seperti mau ngomong dengan beberapa orang. Dia mau sampaikan seperti menganggap mereka sebagai orang dewasa yang mengerti hal rohani. Tapi Paulus nggak bisa. Tetapi hanya dengan manusia duniawi yang belum dewasa dalam Kristus. Susulah yang kuberikan kepadamu, bukanlah makanan keras dan lain sebagainya. Jadi Paulus ada di dalam situasi tertentu, bertemu dengan orang banyak dan dia pengen berbagi hati dengan hal yang rohani, hal dewasa. Tapi yang dia jumpai bahwa orang-orang ini adalah orang-orang yang tidak siap menerima itu. Orang-orang ini masih orang-orang yang memperdebatkan hal-hal yang seharusnya tidak perlu diperdebatkan. Si anaknya Apolos lah, si anaknya Paulus lah, anaknya Yesus lah. Padahal sebenarnya Paulus bilang bahwa tugas kami itu menanam dan tugas kami ini menanam dan menyiram. Tuhanlah yang memberi pertumbuhan. Tapi yang diperdebatkan sama jemaat-jemaat ini adalah hal-hal yang seperti itu. Sehingga itu yang membuat Paulus tidak bisa berbagi hal yang lebih dari itu sebenarnya. Kita pindah ke ayat yang berikut lagi. Efesus 4 ayat 1 sampai 16. Ini memang lumayan panjang. Efesus 4 ayat 1 sampai 16. Sekarang gantian, yang cowok baca ayatnya yang ganjil dan yang cewek baca ayatnya yang genap. Efesus 4 ayat 1 sampai 16. Oke, sudah? Yang cowok 1 2 3. Sebab itu aku menasihatkan kamu, aku orang yang jarang Tuhan, supaya hidup sebagai orang-orang yang telah dipanggil kepada. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Satu tubuh dan satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu. Satu Allah dan Bapa dari semua, Allah yang di atas semua dan oleh semua dan di dalam semua. Itulah sebabnya kata Nas, tak kala ia naik ke tempat tinggi, ia membawa tawanan-tawanan, ia memberikan pemberian-pemberian kepada manusia. Ia yang telah turun, ia juga yang telah naik jauh lebih tinggi daripada semua langit untuk memenuhkan segala sesuatu. Untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang Allah. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ombangkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan.
Tapi dengan teguh berpegang pada kebenaran dalam kasih kita bertumbuh dalam segala hal karena Dia Kristus yang adalah kepala. Daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Ada perbedaan dengan perikop yang tadi yang kita baca dengan yang ini. Apakah teman-teman merasa ada yang berbeda? Ya. Sehingga ayat 14, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Ya, ayat 15. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. 16, daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Saya memberi tema sharing saya pagi ini adalah bayi rohani versus bayi rohani versus dewasa rohani. Ya, seperti yang tadi saya bilang di awal, anak kecil akan menuntut orang dewasa mengerti dengan keadaannya dan dia tidak bisa menyesuaikan dengan situasi yang sedang terjadi. Tapi orang dewasa, dia harus mencari tahu supaya dia keluar, supaya dia mengerti situasi yang sedang terjadi sampai dia keluar dari situasi itu. Di pasal yang pertama, perikop yang pertama yang kita baca di 1 Korintus, bicara tentang bayi rohani. Yang seharusnya aku sudah bicara tentang hal rohani samamu, tapi pada kenyataannya aku masih memberikan susu dan bukan makanan keras kepadamu. Tapi di perikop yang berikut bicara tentang dewasa rohani. Yang dimana Paulus sudah mulai membagi hati. Hendaklah kamu rendah hati. Hendaklah kamu lemah lembut. Apakah anak kecil kamu akan bicara seperti itu? Contoh ada anak bayi. Kamu tahu nih bayi. Terus kamu bilang gini. Dek, hendaklah lemah lembut. Hendaklah rendah hati. Ya mungkin kamu akan tetap sampaikan seperti itu. Tapi mungkin dengan bahasa. Tapi kamu tidak bisa mengajarkan dia dengan tegas. Bahwa kamu tuh harus rendah hati. Kamu tuh harus lemah lembut. Gak bisa. Kenapa? Dia bayi. Atau lagi ada pertemuan penting, lalu ada anak kecil lorak lari. Ih, lucu banget. Anak bayi terlihat lucu. Tapi kedewasaan itu indah. Anak bayi dia lorak lari di depan itu terlihat lucu. Kenapa? Dia tidak mengerti keadaan dan situasi yang sedang terjadi. Tapi kalau orang dewasa yang sedang lagi ada pertemuan penting dan dia lorak lari di depan, pasti setelah itu kita akan bertanya sama Roh Kudus, hal apa yang harus kita sampaikan kepada orang ini? Apa sebenarnya yang sedang terjadi dengan dia? Kenapa? Sekali lagi, anak kecil menuntut orang dewasa atau keadaan yang menyesuaikan dengan hidupnya, tapi orang dewasa harus dia yang menyesuaikan. Bayi rohani sama bayi rohani versus dewasa rohani. Kadangkala kita ada di fase tertentu dan kita berpikir dengan semua pengertian yang sudah kita peroleh dan kita berpikir kita sudah mengenal Dia. Kamu tahu, memang waktu Tuhan bicara di lampu merah itu nggak langsung uraikan. Satu kalimat yang Roh Kudus bicara sama. Bahwa anak kecil, ini bicara rohani ya, anak kecil hanya akan terus bangga dengan apa yang Tuhan buat dalam hidupnya. Tapi anak yang dewasa, dia akan bangga dengan apa yang dia bisa lakukan buat Tuhan. Oh, aku langsung bilang gini, Tuhan aku di mana selama ini? Jangan-jangan tadi aku tuh. Oh Tuhan, ubahkan hidupku dari yang gelap dan suram, dari lembah kekelaman, jadi bisa bersinar. Apakah seperti itu? Oh Tuhan yang memungut hidupku dari comberan. Dan sekarang aku jadi mengerti bahwa aku dicintai. Salah nggak? Nggak salah. Puji Tuhan karena kamu mengerti. Tapi teman-teman nggak sampai di situ, nggak berhenti di situ. Karena apa? Kalau kamu ingat, nanti itu ayat yang terakhir saya akan baca. Bahwa Yohanes 3 ayat 16 itu ternyata, saya juga baru tahu setelah beberapa waktu minggu yang lalu yang Papi kasih tahu. Ternyata itu ada versusnya, yaitu 1 Yohanes 3 ayat 16. Nggak hanya berhenti bahwa Tuhan yang menyerahkan nyawanya. Meskipun kita tidak dituntut harus menyerahkan nyawa.
Tapi yang mengajarkan ke kita bahwa kita sebagai orang dewasa, kamu harus melakukan sesuatu. Waktu Roh Kudus bicara di lampu merah itu bahwa anak bayi dia hanya cukup dan berhenti bangga dengan apa yang bapaknya lakukan. Tapi anak yang dewasa dia akan melakukan, dia akan cari tahu apa sebenarnya yang bisa dia lakukan untuk bapaknya. Ada beberapa hal yang jadi ciri yang menurut yang Tuhan ngasih pengertian ke saya waktu saya persiapkan. Bayi rohani itu akan bilang gini. Bayi rohani dia akan hanya berhenti mengakumi dia bahwa dia Tuhan yang sebagai Bapa yang baik buat hidup. Oh dia Bapa yang baik, dia memungut hidupku dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Udah kayak pengertian gereja kan. Udah cukup. Padahal sebenarnya ada yang next dari itu. Dia harus jadi Tuhan dalam hidupmu dan kita jadi hamba. Hamba bukan yang bermental budak ya, tapi kamu ngerti. Bahwa bayi rohani itu dia seperti yang saya bilang tadi. Dia tidak hanya berhenti dari apa yang Tuhan sudah buat dalam hidupnya. Tapi apa yang dia bisa. Tapi bayi dewasa rohani itu apa yang bisa dia lakukan untuk Tuhan. Lalu bayi rohani dia akan hanya berhenti dengan pertobatan. Saya sudah bertobat, saya sudah ditebus dan selesai. Tapi orang yang dewasa rohani, dia akan cari tahu apa yang jadi kehendak Allah. Dan bagaimana supaya kerajaannya hadir di bumi ini. Supaya dia merasakan, supaya dia supaya dia mau orang lain merasakan kehidupan seperti yang dia rasakan. Dalam artian, dia tidak hanya berhenti bahwa aku sudah dipulihkan, aku sudah sembuh, sekarang aku sudah tidak kepahitan lagi, sekarang aku tidak marah-marah lagi, sekarang aku tidak emosian lagi, sekarang aku mengerti bahwa aku berharga, aku cantik, aku spesial, aku diterima, titik. Enggak. Tapi orang yang mengalami perjumpaan dengan Tuhan, dia akan pengen orang lain mengalami hal yang sama seperti yang dia alami. Jadi kalau kamu merasa bahwa kamu sudah dipulihkan, tapi kamu gak pernah bersaksi dan berbagi kasih itu kepada orang lain, perlu dipertanyakan. Jangan-jangan kita hanya bayi rohani yang berbangga dengan pertobatan dan penebusan Tuhan. Tapi kita tidak sedang beranjak menjadi orang dewasa rohani yang mencari tahu kehendak Allah yang sempurna dalam hidupnya dan kerajaannya. Datanglah kerajaanmu dan jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Bagaimana kerajaan itu datang kalau tidak dimulai dari orang-orang yang mengalami perjumpaan dengan Dia? Membagi perjumpaan dia dengan Tuhan kepada orang lain. Supaya apa? Supaya orang di sekitarnya itu juga merasakan bagaimana hidup dalam pertobatan, bagaimana bertemu dengan kasih yang sempurna itu. Gak bisa. Gak cukup jadi bayi rohani. Gak cukup berhenti kamu yang cuma dipuaskan. Ada yang nextnya. Orang lain harus mengalami itu. Bayi rohani hanya puas didengarkan atau dilayani. Lagi ngalami apa datang, aku lagi ngalami ini, aku lagi galau ini, aku lagi bergumul ini, aku lagi ngalami ini. Tapi orang yang dewasa rohani, dia akan memasakkan dirinya dan mendengarkan orang lain. Kamu lagi ngalami apa? Ada yang perlu didoakan. Kamu lagi lewati apa? Dan kamu pasang telinga buat orang lain. Kenapa? Satu hal, waktu saya konseling pribadi, kan konseling pribadi itu 10 kali, wajib. Semakin berat hidupmu waktu kamu isi tes MBTI yang soalnya lebih dari 300. Semakin parah dilihat dari situ, semakin banyak jadwal kamu konseling. Puji Tuhan saya cuma 10 kali, bukan berarti saya bilang saya lebih baik. No. Tapi waktu setiap kali saya konseling yang mahalnya yang kayak gitu, yang konselingnya gak nyampe 1 jam. Lalu saya belajar. Saya memang enak banget, didengarkan, diterima, dimanja, enak banget itu. Lalu setelah selesai dari situ, pada tahap yang terakhir, konseling yang ke-10, ibu konselor saya tanya, apa yang kamu dapat? Oke, saya runtut semua apa yang saya dapat, lalu yang terakhir saya bilang begini toh Bu, jadi konselor. Karena waktu ibu konselingin saya bukan hanya tentang bagaimana saya jadi konseling, tapi saya juga belajar bagaimana melihat hidup ibu yang jadi konselor. Ternyata didengarkan itu enak ya, maksudnya luar biasa ya. Terus ibu konselor saya ketawa, ternyata kamu belajar bukan hanya jadi pasien ya. Iya, memang dari kemarin aku jadi pasien. Tapi di sisi lain aku lihat bagaimana cara ibu ngobrol, membuka pertanyaan. Konselor tuh membuka pertanyaan kayak gini. Jadi ternyata enak ya Bu didengarkan. Dan itu memunculkan sebuah pengharapan dalam hati saya bahwa
Kalau aku aja merasa bahwa didengarkan itu seru, enak, kenapa aku nggak mau mendengarkan orang lain? Jadi kenapa sih kakak cerita ini? Bahwa orang yang berhenti di bayi rohani, kamu hanya pengen didengarkan. Kamu hanya memberitahu keluh kesahmu, cuman pengen didoain. Cuman pengen diberkati tapi tidak mau memberkati. Cuman pengen nerima uang tapi kamu nggak mau keluarin uang. Ya itu namanya bayi. Kenapa? Kamu tahu bayi, dia udah punya 5 permen aja. Kalau nggak pernah diajari sama orang tuanya 5, kamu minta 1,5 aja dia nggak akan kasih. Kenapa? Karena dia nggak pernah diajarkan. Tapi kalau orang dewasa dia punya 5 permen dan kamu cuma minta 1. Dan dia nggak kasih. Kau berdoa buat dia. Supaya roh sekikirnya itu pergi dari hidup. Iya, kan pasti ada yang salah. Kamu punya 5 dimintain 1 aja nggak mau. Karena apa? Dia merasa buatku nggak cukup. Buatku nggak cukup, buatku. Pokoknya orang bayi rohani hanya buat dia. Yang menguntungkan buat dia. Pelayanan yang menguntungkan buat dia. Pelayanan yang menurut dia itu talentanya. Pelayanan yang menurut dia itu kelebihannya. Pelayanan yang menurut itu dia potensinya. Hanya itu saja. Dan waktu dia dimintai sesuatu, dimintai tolong. Aku nggak bisa. Aku nggak ahli di sini. Sejak kapan Anda ahli? Kalau bukan Tuhan yang menolong. Aku gak bisa, aku gak pandai. Sejak kapan? Sejak kapan? Semua manusia gak ada yang layak dan gak ada yang ahli kalau gak ditolong Roh Kudus. Bayi rohani dia akan berkata, aku gak bisa. Aku gak mau, aku gak mampu. Tapi orang yang beranjak ke dewasa rohani. Saya tahu bahwa kita orang-orang yang beranjak ke dewasa rohani. Meskipun dia tahu dia gak bisa. Oke. Setelah itu dia akan bergumul dengan Roh Kudus. Dan mengerjakan itu. Dan dia akan mengerjakan itu. Karena apa? Ya kapan kita next level dan kamu cuma mengerjakan terus yang kamu cuma bisa. Gak akan pernah bisa. Kemarin saya pulang dengan Kak Debbie dari ngantar papi mami dari Semarang. Ada satu tugas yang diberikan yang dimana kami berdua sama-sama bilang, aku gak bisa Deb. Tanteku aja dulu di rumah. Kalau kayak gitu, aku ngamuk-ngamuk ngedumel di kamar. Aku gak bisa. Tapi apakah berhenti di kata gak bisa? Enggak. Oke. Pagi hari mari kita berdoa dengan Roh Kudus. Mari kita berdoa supaya bisa. Bayi rohani kamu jangan cukup puas dengan apa yang kamu punya. Makanya kan satu kali Roh Kudus itu aku lagi berdoa. Lupa bagaimana awal mulanya. Tiba-tiba Roh Kudus bilang gini. Ngasih, tabur. Terus aku bilang. Aku aja ini tak jaga-jaga pun 1 bulan aja gak cukup. Tabur oke. Roh Kudus bilang gini. Kamu kalau gak keluarin yang lama bagaimana aku bisa ngisi yang baru? Jadi kadang salah gak? Sebenarnya gak salah. Karena mungkin kita datang dari keluarga yang cukup mepet banget. Ayah itu membuat kita jadi orang yang hemat sekali. Sampai kamu cuma pengen makan cilok harga 3.000 aja. Mikirnya 1.000 kali. Karena kita datang dari seperti itu. Tapi bahkan kamu disuruh nabur 5.000 aja mungkin kita bergumul. Tapi bagaimana dia bisa mempercayakan atau kita bisa menerobos di area 500.000, 5 juta kalau kita gak memulai dari 5.000. Bayi rohani itu bukan hanya buat aku. No. Tapi dia mulai sakit gak? Sakit. Kamu pernah lihat? Saya beberapa kali ponakan saya lihat. Dia punya roti. Terus tante boleh minta? Boleh. Terus setelah kamu gigit, mungkin kebanyakan aku gigitnya, nangis dia setelah ngasih. Apakah dia akan nangis sepanjang hari? Enggak sih. Ya udahlah nanti kita beli lagi. Ya mungkin waktu kamu Tuhan minta sesuatu, kamu udah ngasih. Aduh Tuhan sekarang aku pakai apa? Tapi apakah Bapak jahat? Enggak. Kenapa? Dia mendidik kita sebenarnya menjadi orang yang dewasa rohani. Kita berpikir dia kejam, kita berpikir dia jahat. Rasanya cuma dia mau itu. Sudah kau jangan bayi rohani terus yang hanya yang seperti yang di Korintus tadi. Memperdebatkan kita ini anaknya Apolos, kita anaknya Paulus, kita anaknya Yesus. Padahal di nextnya itu loh. Kita mau disuruh jadi orang-orang yang dewasa seharusnya.
Bayi rohani itu tidak bisa mengecap apa yang orang dewasa makan. Tapi kalau kamu orang dewasa, kamu bisa mengecap apa yang bayi makan. Contoh, bayi kamu kasih nasi jagung. Apa yang akan terjadi? Bayi kamu kasih nasi jagung yang kerasnya kamu masaknya enggak yang lembut. Apa yang terjadi? Keselak. Kalau bagus cuman keselak. Kalau ada nextnya kan kita nggak pernah. Tapi kamu orang dewasa, waktu kamu lagi nggak enak badan, kamu pengen makan bubur. Itu biasanya saya sih. Kalau lagi gak enak badan, aku masak sendiri bubur. Orang dewasa, bayi dia tidak bisa mencicip yang orang dewasa makan. Tapi orang dewasa dia bisa mencicip yang bayi makan. Tapi waktu dia mencicip yang bayi makan bukan berarti dia jadi bayi. Dan bayi kalau tiba-tiba kamu bawa dia makan yang makanan orang dewasa, belum tentu dia sudah jadi dewasa. Yang padahal yang terjadi akan pingsan. Makanya kalau kamu masih bayi dan kamu gak pengen belajar jadi dewasa, kamu diberikan tanggung jawab orang dewasa, pingsan. Pingsan dalam artian kamu frustasi. Tapi waktu kamu jadi orang dewasa, even kamu dikasih kerjaan yang menurutmu seharusnya levelku ini bukan ini lagi. Kamu akan tetap melakukannya dengan sukacita karena kamu tahu semua kekuatan, semua anugerah yang kamu nikmati sekarang pun itu datangnya dari Tuhan. Makanya orang dewasa, bayi dia tidak bisa mencicip yang orang dewasa makan, tapi orang dewasa dia bisa mencicip yang bayi makan. 1 Petrus 2 ayat 1. 1 Petrus 2 ayat 1 terus ayat 3 sampai 5. 1 Petrus 2 ayat 1 terus kemudian dilanjut 3 dan 5. Saya akan baca. Karena itu buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat dan segala macam kemunafikan, kedengkian dan fitnah. Jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan dan datanglah kepadanya batu yang hidup itu yang memang dibuang oleh manusia tetapi yang dipilih dan dihormati di hadirat Allah, dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani bagi suatu imamat kudus untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Saya baca ayat yang ketiga. Jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan. Ya, tadi saya bilang bahwa bayi rohani dia tidak hanya berhenti bahwa mengagumi bahwa Tuhan baik dalam hidupnya, Tuhan pulihkan hidupnya, enggak berhenti di situ. Itu baru bayi, ya. Ini ayat ketiga ini masih bayi. Jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan, ternyata enggak cukup di situ teman-teman. Pindah ke ayat 5. Lanjut langsung ke ayat 5. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani bagi suatu imamat kudus untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Kalau kamu sudah mengecap kebaikan Tuhan, kalau kamu sudah merasakan perbuatan Tuhan dalam hidupmu, tolong jangan berhenti di situ. Kalimat there is more itu bukan hanya tentang waktu kamu terbang di dalam kemuliaan Tuhan, menari di atas gelombang laut. Bukan hanya di situ. Tapi waktu kamu sudah mengecap kebaikan Tuhan, bahwa kamu pernah jadi bayi rohani, kamu harus berjejak jadi dewasa. Yang dimana hidupmu itu harus terpecah buat sebuah pembangunan rohani ya Alkitab. Saya tahu bahwa teman-teman bukan lagi bayi rohani. Tapi kadangkala mungkin tanpa kita sadari ada area-area tertentu yang membuat kita merasa cukup puas. Sudah. Yang penting aku sudah nggak pahit lagi. Yang penting hidupku berkecukupan. Seperti itu. Karena apa? Saya tutup dengan ayat ini. Seperti yang Papi bilang. Yohanes 3 ayat 16. Gak perlu buka ayat Alkitab. Mari kita sama-sama bacakan. 1, 2, 3. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Melainkan beroleh hidup yang kekal. Apakah itu menyenangkan? Apakah ada yang tidak suka dengan ayat ini? Oke, berarti semua suka ya. Kita bersyukur bahwa Allah Bapa mengirim anaknya yang tunggal. Kalau kita
kaitkan dengan ayat yang lain supaya dia jadi yang sulung dan kita jadi adik-adiknya. Tapi gak berhenti di situ. Waktu kamu menikmati Yohanes 3 ayat 16, kamu sebagai menikmati perbuatannya, kebaikannya yang mengampuni dan menebus hidup kita. Ada ayat yang 1 Yohanes 3 ayat 16. Ini buka, belum dihafal kayaknya. Mungkin sebagian udah hafal, saya belum sih. 1 Yohanes 3 ayat 16. Udah, saya baca aja. Udah habis waktu saya soalnya. Demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Tadi itu ya, yang Yohanes 3 ayat 16. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Jadi kalau kamu gak mau berkorban buat orang lain, gak mau berdiri buat hidup orang lain, gak mau berbagi hidup dengan orang lain, kamu hanya akan berhenti di Yohanes 3 ayat 16. Kamu hanya akan berhenti di bayi rohani. Kamu tidak sedang berjejak, sedang beranjak ke dewasa rohani. Karena menurutku 1 Yohanes 3 ayat 16, suruh orang yang baru bertobat, mati dia. Ternyata ikut Tuhan tuh kayak gitu. Tahu begitu, aku nggak mau ikut Tuhan. Dia kan, kita selama ini terlalu nyaman di Yohanes 3 ayat 16 dan berhenti di situ. Tapi sebenarnya ada yang lebih dari itu yang perlu kita lakukan. Tentu sekali lagi bukan supaya Tuhan memberkati hidup kita, tapi karena berkat Tuhan di Yohanes 3 ayat 16 ini sudah sangat besar dalam hidup kita. Makanya kita mengerjakan 1 Yohanes 3 ayat 16. Menyerahkan nyawa bukan berarti kamu mati di atas kayu salib bersama Tuhan Yesus. Bukan. Tapi kamu membagi hidup. Papi selalu memberi perumpamaan kan. Biji apel, kapan hari itu ngitung biji jagung. Ribetnya juga luar biasa. Biji apel kalau satu ditanam, kalau dia mati, dia akan memunculkan satu buah apel minimal. Tapi kan di dalam satu buah apel ada beberapa biji. Dan kalau dia mati lagi, dia akan menghasilkan beberapa biji apel lagi. Nah kalau kita tidak dimulai dari kamu berkorban dari hal-hal kecil. Bukan korban yang kamu buat-buat ya. Saya tidak bilang habis ini kamu pulang menyerahkan tabunganmu yang banyak itu ke saya atau ke teman-teman yang tanpa pimpinan Roh Kudus. Terus nanti gak datang-datang berkatmu terus kamu bilang kata Kak Oce berkorban. Bukan. Harus seperti apa? Berjalan dalam kehendak Tuhan. Kenapa? Karena orang dewasa itu mengerti kehendak Tuhan dan mendatangkan kerajaan Tuhan dalam hidup. Kalau kamu main asal tabrak-tabrak aja, ya sudah kamu nanggung risiko sendiri. Lagian kan firman Tuhan gak bilang seperti itu. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Dalam maksud, kamu cari apa yang Tuhan mau dalam hidupmu. Maka semuanya akan ditambahkan. Kalau bukan kehendak Tuhan yang kamu kerjakan, yang lain gak akan ditambahkan. Kalau kamu berkorban bukan karena Tuhan berbicara dalam hidupmu, dan tiba-tiba berkatmu gak datang, ya udah itu dosamu. Jangan kamu menyalahkan, kata pendeta itu serahkan uangmu berkati, karena kamu waktu setia dalam perkara kecil, kamu nanti akan diberikan perkara besar. Kamu berdoa enggak waktu berikan persembahan? Itu enggak yang Tuhan minta. Tuhan enggak minta 100, Tuhan cuma minta 10.000 dan kamu kasih 100. Setelah itu berkatmu enggak datang-datang, kamu bilang pendeta itu salah. Ngomong-ngomong duit terus, kamu kok yang enggak memberi dalam ketepatan. Kenapa? Karena Tuhan enggak pernah merampas, Tuhan enggak pernah mencuri. Tapi waktu dia minta sesuatu dari hidupmu, kalau kamu pernah nonton boneka Tuhan animasi ke apa itu video singkat, waktu Tuhan minta boneka kecil dalam hidupmu, dia sedang nyediain boneka besar. Tapi jangan itu motivasi hatimu, nanti fokusmu ke berkat bukan ke Tuhan. Ya, mari jangan berhenti jadi bayi rohani, tapi jadilah dewasa rohani. Kenapa? Karena kita ini, saya percaya bahwa teman-teman sekolah hamba Tuhan mau melayani Tuhan. Karena hidupmu mau terpecah buat orang lain. Karena kamu mau supaya kasih Kristus itu jangan hanya berhenti di hidupmu, tapi buat orang lain. Tapi kadangkala kita seringkali meskipun kita ada di lingkungan rohani, roh familiar itu, kita terlalu letih dengan hal-hal rohani itu yang membuat kita jadi tidak bisa menangkap. Itu yang membuat kita jadi terlewatkan. Mari teman-teman jangan berhenti kamu kecap dan lihat perbuatan Tuhan itu. Tapi mari jadi orang yang dewasa rohani. Kamu bisa bagikan supaya orang lain mengecap dan melihat kebaikan Tuhan dalam hidup mereka. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.